Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Luar biasa, langsung dari kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Saat ini saya sedang berada di depan kantor dan luar biasanya pada kesempatan kali ini memang spesial dalam hari ulang tahun Korpri. Kami akan banyak menanyakan ini perihal kira-kira harapan serta ke depan nantinya Korpri Sultra seperti apa. Oleh karena itu, saya mungkin langsung persilakan. Nanti akan bergabung Ketua Korpri kita, Bapak Dr. Andes Asronlio. Halo Pak. Waalaikumsalam. Boleh mungkin gimana? Pak, kabar gimana nih Pak? Sehat nih kayaknya. Sehat, ya. Wah, luar biasa ya pemirsa ya dengan teman-teman. Hari ini kita spesial ya Pak. Spesial ya. Iya. Jumat. Sebagian bersepeda ke kantor lalu kemudian kita senam. Ya, pantas ini sudah siap ya. Sudah senam rupanya. Ini dalam rangka ya. Memperingati hari ulang tahun Korpri yang ke-52. 52. Ya. Kita laksanakan dalam berbagai acara ya. Baik. Gitu, supaya Korpri ini tetap bersemangat ya. Betul. Dan selalu melayani ya masyarakat. Saya jadi penasaran Pak. Sebelumnya kalau Korpri ini kita tahu kan sebagai memang organisasi atau wadah bagi teman-teman di pegawai tentunya untuk Republik Indonesia seluruh. Lantas kalau Bapak melihat dari bertahun-tahun bertransformasi dan sekarang sudah ke-52 tahun, Korpri bagaimana perkembangannya Pak? Silakan. Ya, Korpri tentu dari tahun ke tahun ya mengalami perubahan dan sekarang kita sudah mengadopsi bagaimana Korpri yang modern ya. Benar. Korpri modern itu Korpri di mana anggota-anggotanya itu memang dilatih ya, dididik ya, dan tentu diangkat sebagai ASN yang terlatih untuk selalu memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Korpri berada pada banyak organisasi perangkat daerah ya, untuk di daerah, dan itu semua Korpri punya komitmen untuk terus membangun dan memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Oke, gitu. Jadi memang bagaimana sebenarnya Korpri ini ya betul-betul selain memang bisa memberikan manfaat dan juga berpengaruh positif pasti. Organisasinya berubah berubah dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan. Oke. Sekarang kalau kita lihat Korpri itu tidak kaku lagi. Jadi adaptasi Korpri itu adaptasi yang berbasis pada bagaimana Korpri itu melihat lingkungan strategisnya, ya, di mana ada seperti sekarang misalnya isu di mana isu kesehatan, isu stunting itu menjadi isu nasional, isu kemiskinan, ya. Korpri itu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada di Memang kalau berbicara tentang permasalahan khususnya masalah kesehatan saat ini kan pemerintah memang gencar sekali masalah stunting ya Pak, dan bagaimana kalau tadi Bapak katakan diharapkan ya Korpri bisa mengambil peran di situ. Nah, sekarang kan juga kita melihat perkembangan digital begitu. Nah, lalu bagaimana Bapak mengkorelasikan dengan adanya hal tersebut? Berarti kan Korpri juga harus beradaptasi melihat hal tersebut. Bagaimana Pak? Ya, pertama kemajuan digitalisasi harus dimanfaatkan ya untuk tujuan-tujuan tertentu itu. Katakan kita akan mengatasi masalah stunting. Stunting ini bukan hanya persoalan kesehatan saja, tetapi banyak keterkaitan dengan masalah-masalah yang lain. Boleh saja ibu-ibu hamil tidak menjaga kesehatannya, pertumbuhan janinnya ya Pak. Betul. Berarti kan perlu ada edukasi ya terhadap ibu-ibu hamil itu. Dan bahkan di daerah-daerah yang terpencil itu kita masih dapatkan perkawinan usia dini, di mana batas usia perkawinan itu kalau usia dewasa ya kategori yang boleh menikah itu kan 16-17 tahun. Tapi kebanyakan di daerah itu masih terpencil itu masih Nah, mereka generasi-generasi yang dilahirkan dengan ibu-ibu yang tidak matang dalam
dalam aspek psikologi, tidak matang dalam aspek kesehatan, bisa menghasilkan generasi yang juga tidak sehat. Nah itulah yang dikategorikan mereka yang terkena stunting itu. Oke, gitu. Oleh karena itu penanganan stunting ini bukan hanya dari segi makanan, bukan hanya dari segi gizi, ya, tapi jauh yang lebih penting adalah bagaimana kita mencegah supaya jangan orang terkena yang namanya stunting. Iya, betul. Sekarang kalau orang yang sudah stunting, pencegahan bukan pencegahan tapi sudah pengobatan, ya. Ya, pengobatan yang paling tepat adalah treatment yang diberikan untuk bagaimana gizi yang cukup diberikan kepada mereka-mereka yang terkena stunting. Betul sekali. Nah Pak, untuk perayaan Hari Ulang Tahun Korpri ini kan di tahun ini apakah dirasa ada perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya? Bagaimana? Gimana tanggapannya Pak? Yang mengamati dan juga terlibat dalam Korpri ini setiap tahun mengalami perubahan. Ya? Betul. Dari segi struktur juga kita sudah melakukan reformasi, kita menyesuaikan struktur yang organisasi yang terkini, ya, di mana ada kebutuhan organisasi yang kita tambah, ya, kepengurusannya, dan juga ya bidang-bidang yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia itu juga disesuaikan dengan kondisi zaman, ya. Benar-benar. Ada tidak keinginan Pak kira-kira di 52 tahun Korpri ini, apalagi kalau Bapak sendiri ya sudah lama malang melintang di dunia Korpri, bagaimana? Ya, kita Pak? sudah lebih 30 tahun, iya. Ya. Sudah senior banget ya. Teman-teman yang iya. mungkin ada yang Masya Allah sudah lebih dan bahkan ada yang sudah mau pensiun. Iya, sebentar lagi memasuki masa purna Kita bakti. melihat Korpri ini kalau kita lihat di ABRI, ya, ya, atau STPDN, ya, course mereka itu begitu disiplin. Betul. Korpri itu harus lebih dari itu. Iya, ya, Pak, harus Korpri lebih itu semangat ya. harus lebih dari course yang lain itu. Ya. Karena setiap course itu punya komitmen, punya janji, ya, terhadap organisasinya. Kita akan mengembalikan nanti seperti Korpri ini pernah jaya pada zaman Soeharto dulu, ya. Kita akan mengembalikan kejayaan Korpri itu, ya, pada Korpri saat ini dan mendatang. Oke, gitu. Dan apakah ada nanti kira-kira kolaborasi yang terbangun? Ya pasti mungkin ada, dengan ya. pihak-pihak lain, pasti Pak? Ada. Yang Gimana? pertama ya Korpri pasti independen, ya, tetapi keindependensi Korpri ini dia tidak bisa maju kalau hanya tunggal, ya. Ya, artinya betul. hanya komponen ASN saja yang dirangkum, tetapi kita harus bisa bermitra dengan kemitraan pada lembaga-lembaga atau NGO yang lain, ya, supaya kita mari bekerja bersama-sama, membangun bersama untuk kemajuan bangsa. Luar biasa. Dan kira-kira apa ini Pak harapan untuk teman-teman Korpri khususnya di Sultra ini, dan mungkin saja diharapkan ini juga akan memberikan impact pada masyarakat seluruh di Sulawesi Tenggara. Apa yang ingin Ya, disampaikan? harapan Korpri tentu hanya satu, ya, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ya. Karena itu adalah komitmen dan janji kita. Oke. Selamat Hari Korpri 52. Korpri terus berjaya. Bila itu walhidayah. Iya, luar biasa. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, luar biasa ya, itu tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Korpri Sulawesi Tenggara. Dan setelah yang satu ini jangan kemana-mana karena masih akan banyak hal yang kita bahas, khususnya bagaimana kegiatan dari Korpri, peringatan Korpri ke-52. Tapi setelah yang satu ini tetap dalam Sudut Sultra.